Air ini dulu sumber hidup. Di tepian sungai, perempuan mencuci pakaian sambil berbincang tentang panen yang akan datang. Anak-anak berenang di sore hari. Kulit mereka berkilau basah di bawah matahari tropis. Nelayan menarik jala dengan harapan, dan setiap tarikan membawa ikan yang cukup untuk makan malam. Sungai adalah jantung komunitas, tempat di mana kehidupan dimulai dan berakhir, tempat di mana ritual dan keseharian berjalan berdampingan. Namun kini, air yang sama itu berubah warna. Coklat kehitaman di beberapa bagian, kemerahan di tempat lain. Kadang berbusa putih seperti deterjen yang tak pernah larut. Bau menyengat menyebar hingga ratusan meter dari bantaran. Tidak ada lagi anak yang berenang, tidak ada lagi perempuan yang mencuci. Ikan-ikan yang tersisa mengapung di permukaan, perut mereka menghadap ke langit. Indonesia adalah negeri 1000 sungai. Dari Sabang hingga Merauke, aliran air telah membentuk peradaban selama ribuan tahun. Sungai Citarum di Jawa Barat, Berantas di Jawa Timur, Siak di Riau, dan puluhan sungai lainnya menjadi urat nadi bagi jutaan manusia. Mereka menyediakan air untuk minum, irigasi untuk sawah, jalur transportasi untuk perdagangan, dan protein hewani melalui perikanan. Dalam kosmologi masyarakat tradisional, sungai sering dianggap sakral, tempat bersemayamnya roh pelindung, ruang di mana manusia bertemu dengan yang transenden. Namun dalam 5 dekade terakhir, banyak dari sungai ini mengalami transformasi yang tidak dapat dibalikan dengan mudah. Transformasi ini bukan sekadar perubahan fisik, tetapi juga perubahan simbolik tentang bagaimana masyarakat memandang alam dan bagaimana pembangunan ekonomi didefinisikan. Industrialisasi Indonesia dimulai secara besar-besaran pada tahun 1970-an, ketika pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi manufaktur, pertambangan, dan infrastruktur. Kawasan industri dibangun di sekitar sungai-sungai besar karena alasan logis, akses air yang melimpah untuk proses produksi dan kemudahan pembuangan limbah. Pabrik tekstil, kimia, kertas, logam, dan farmasi bermunculan, menyerap ribuan tenaga kerja dan menghasilkan devisa bagi negara. Urbanisasi mengikuti jejak industrialisasi. Kota-kota berkembang pesat dengan pemukiman padat yang tidak selalu diimbangi dengan sistem sanitasi yang memadai. Limbah domestik dari jutaan rumah tangga mulai mengalir langsung ke sungai. Sabun, deterjen, minyak goreng, feses, dan sampah plastik bercampur dalam aliran yang dulu jernih. Di pedesaan, intensifikasi pertanian dengan penggunaan pestisida dan pupuk kimia menambah beban pencemaran. Run-off dari lahan pertanian membawa residu nitrogen, fosfor, dan senyawa organoklorin yang beracun bagi ekosistem perairan. Perubahan warna air adalah tanda pertama yang terlihat. Warga yang tinggal di bantaran sungai mulai menyadari bahwa air yang mereka kenal sejak kecil tidak lagi sama. Bau amonia, sulfur, dan zat kimia lainnya mulai tercium, terutama pada malam hari ketika aktivitas industri mencapai puncaknya. Permukaan sungai kadang tertutup lapisan minyak tipis yang memantulkan warna pelangi palsu. Di beberapa tempat, buih putih menumpuk seperti salju kotor, hasil dari surfaktan dan bahan kimia yang tidak dapat terurai. Apa sebenarnya yang membuat sebuah sungai menjadi beracun? Jawabannya terletak pada akumulasi jangka panjang dari berbagai sumber polutan. Limbah industri mengandung logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium, dan kromium. Zat-zat ini tidak mudah terurai dan cenderung menumpuk di sedimen dasar sungai. Dari sedimen, mereka memasuki rantai makanan melalui mikroorganisme, kemudian ke ikan kecil, ikan besar, dan akhirnya ke manusia yang mengonsumsi ikan tersebut. Merkuri, misalnya, dapat merusak sistem saraf pusat. Timbal mengganggu perkembangan kognitif pada anak-anak. Kadmium merusak ginjal dan tulang. Kromium dalam bentuk heksavalen bersifat karsinogenik. Semua ini tidak terlihat dengan mata telanjang, tidak berbau khas, dan tidak segera menimbulkan gejala. Itulah yang membuat pencemaran sungai menjadi ancaman tersembunyi, sesuatu yang hanya disadari setelah kerusakan terjadi. Selain logam berat, sungai-sungai di Indonesia juga terkontaminasi oleh senyawa organik persisten seperti dioksin, PCB, dan pestisida generasi lama yang sudah dilarang di banyak negara, tetapi masih ditemukan dalam sedimen lama.
Limbah farmasi mengandung antibiotik dan hormon yang mengganggu sistem reproduksi organisme air. Mikroplastik yang berasal dari degradasi sampah plastik kini ditemukan dalam jumlah besar di hampir semua sungai besar di Indonesia. Proses pencemaran ini tidak terjadi dalam satu malam. Ia adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang diambil oleh ribuan aktor, pemilik pabrik yang memilih membuang limbah tanpa pengolahan untuk menekan biaya, pejabat yang menutup mata karena tekanan ekonomi atau kepentingan pribadi, masyarakat yang tidak punya pilihan selain membuang sampah ke sungai karena tidak ada sistem pengelolaan sampah yang berfungsi. Namun di balik angka-angka dan senyawa kimia itu, ada manusia. Ada korban yang jarang terlihat, jarang didengar, dan jarang diingat dalam narasi pembangunan. Di bantaran Sungai Citarum, seorang ibu muda mengeluh anaknya sering sakit perut. Air yang mereka gunakan untuk memasak sudah disaring, sudah dimasak, tetapi entah mengapa anak itu tetap sering diare. Dia tidak tahu bahwa logam berat tidak bisa hilang hanya dengan penyaringan sederhana atau perebusan. Dia tidak tahu bahwa air sumur dangkal yang mereka gunakan sudah tercemar karena rembesan dari sungai yang berjarak hanya beberapa meter dari rumahnya. Di hilir sungai yang sama, seorang nelayan tua duduk di perahu kayu yang sudah lapuk. Jalannya tergeletak kosong. Dulu, dalam sekali melaut, dia bisa mendapat puluhan kilogram ikan. Kini, sehari penuh hanya menghasilkan beberapa ekor ikan kecil, dan bahkan itu sulit dijual karena pembeli takut ikan tersebut beracun. Pendapatannya turun drastis, tetapi dia tidak punya keterampilan lain. Laut masih jauh, dan untuk pindah ke sana butuh modal yang tidak dia miliki. Anak-anak di kawasan ini tumbuh dengan pemandangan yang tidak seharusnya normal. Sungai yang berbau busuk, tumpukan sampah setinggi bahu orang dewasa, air yang tidak layak untuk disentuh. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana rasanya berenang di sungai seperti yang diceritakan kakek nenek mereka. Bagi mereka, sungai adalah tempat yang harus dihindari, sesuatu yang kotor dan berbahaya. Imajinasi mereka tentang alam telah terdistorsi sejak dini. Dampak kesehatan dari pencemaran sungai bersifat kronis dan seringkali tidak langsung dikaitkan dengan sumbernya. Penyakit kulit, gangguan pernafasan, kerusakan hati dan ginjal, kanker, dan gangguan neurologis meningkat di kawasan-kawasan yang dekat dengan sungai tercemar. Tetapi dalam sistem kesehatan yang terfragmentasi, sulit untuk menarik garis langsung antara pencemaran sungai dengan lonjakan kasus penyakit tertentu. Warga hanya tahu mereka lebih sering sakit, lebih sering kehilangan hari kerja, lebih sering mengeluarkan uang untuk berobat. Dampak ekonomi tidak kalah serius. Hilangnya fungsi sungai sebagai sumber protein dan air bersih memaksa masyarakat untuk membeli air kemasan atau mengakses sumber air yang lebih jauh dan lebih mahal. Petani yang mengandalkan irigasi dari sungai melihat hasil panen mereka menurun karena tanah terkontaminasi. Nelayan kehilangan mata pencaharian. Sektor pariwisata yang dulunya mengandalkan keindahan sungai tidak lagi menarik pengunjung. Dampak sosial mungkin yang paling sulit diukur, tetapi paling dalam. Ketika sungai berhenti menjadi tempat berkumpul, ikatan komunitas mulai melemah. Ritual-ritual tradisional yang melibatkan air sungai tidak lagi dilakukan. Pengetahuan lokal tentang cara mengelola sungai secara berkelanjutan mulai hilang karena tidak ada lagi yang mempraktikkannya. Generasi muda tidak lagi memiliki hubungan emosional dengan sungai, dan karena itu, mereka juga tidak merasa bertanggung jawab untuk menjaganya. Mengapa ini terjadi? Mengapa negara yang memiliki regulasi lingkungan yang cukup komprehensif, setidaknya di atas kertas, gagal melindungi sungai-sungainya? Jawabannya terletak pada celah antara kebijakan dan implementasi. Indonesia memiliki undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup, peraturan tentang baku mutu air, dan lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan. Namun, dalam praktik, penegakan hukum lemah. Inspeksi lapangan jarang dilakukan, dan ketika dilakukan, hasilnya tidak selalu ditindaklanjuti. Denda bagi perusahaan yang melanggar seringkali terlalu rendah dibandingkan dengan biaya untuk membangun fasilitas pengolahan limbah yang memadai, sehingga banyak perusahaan memilih membayar denda daripada memperbaiki sistem mereka. Konflik kepentingan juga memainkan peran.
Pemerintah daerah seringkali bergantung pada pemasukan pajak dari perusahaan-perusahaan besar, sehingga ada insentif untuk tidak terlalu keras dalam pengawasan. Korupsi, meskipun sulit dibuktikan dalam setiap kasus, menciptakan lingkungan di mana regulasi dapat diabaikan dengan biaya tertentu. Koordinasi antar lembaga, antara Kementerian Lingkungan, Kementerian Perindustrian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten seringkali tidak efektif, sehingga tanggung jawab menjadi kabur dan tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab. Di tingkat masyarakat, kesadaran lingkungan meningkat, tetapi kapasitas untuk bertindak terbatas. Aktivis lingkungan dan organisasi non-pemerintah telah melakukan kampanye, mengajukan gugatan, dan menekan pemerintah. Beberapa kasus mencapai pengadilan dan menghasilkan putusan yang memenangkan masyarakat. Namun putusan pengadilan tidak selalu dieksekusi dan proses hukum bisa memakan waktu bertahun-tahun, sementara pencemaran terus berlanjut. Dampak jangka panjang dari pencemaran sungai melampaui kehidupan satu generasi. Ekosistem yang rusak membutuhkan waktu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun untuk pulih. Dan itu pun hanya jika sumber pencemaran benar-benar dihentikan. Spesies ikan endemik yang dulunya melimpah kini terancam punah. Hutan mangrove di muara sungai yang berfungsi sebagai penyaring alami dan tempat berkembang biak bagi berbagai spesies laut mati karena tidak tahan terhadap salinitas yang berubah dan kontaminasi kimia. Anak-anak yang lahir hari ini akan mewarisi beban ini. Mereka akan tumbuh di dunia di mana sumber daya air bersih semakin langka, di mana biaya kesehatan akibat pencemaran semakin tinggi, di mana kenangan tentang sungai yang sehat hanya ada dalam cerita orang tua mereka. Ini adalah utang ekologis yang diwariskan, hasil dari pilihan-pilihan yang dibuat oleh generasi sebelumnya demi mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan biaya lingkungan dan sosial jangka panjang. Namun, mungkin yang paling tragis adalah normalisasi dari kerusakan ini. Ketika pencemaran berlangsung cukup lama, ia berhenti menjadi skandal dan mulai diterima sebagai kenyataan. Orang berhenti marah, berhenti mengeluh, dan mulai beradaptasi. Mereka membeli air, menghindari sungai, mencari mata pencaharian lain. Sungai yang beracun menjadi bagian dari lanskap urban dan rural yang diterima begitu saja, seperti kemacetan atau polusi udara. Sungai adalah cermin. Ia mencerminkan bagaimana sebuah masyarakat memperlakukan alam, bagaimana ia menyeimbangkan ambisi ekonomi dengan keberlanjutan ekologis. Bagaimana ia melindungi yang lemah dan yang tidak bisa membela diri, termasuk generasi yang belum lahir. Ketika sungai menjadi beracun, ia menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang patah dalam sistem nilai kita, dalam cara kita mendefinisikan kemajuan dan kesuksesan. Berapa harga yang bersedia kita bayar untuk pembangunan? Dan lebih penting lagi, siapa yang menanggung harga itu? Apakah itu ibu muda di bantaran sungai yang tidak punya akses ke air bersih? Apakah itu nelayan tua yang kehilangan mata pencahariannya? Apakah itu anak-anak yang tidak pernah tahu bagaimana rasanya berenang di sungai yang bersih? Air ini dulu sumber hidup. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan agar suatu hari nanti ia bisa kembali menjadi sumber hidup?